Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Marilah kita bersama-sama petikkan salam nasional kita, salam perjuangan kita, salam yang mengandung semangat pembebasan bagi wong cilik. Merdeka! Terima kasih Pak Ara Sirait dan seluruh keluarga besar Taruna Merah Putih bersama dengan Restu dan saudara-saudara sekalian para pemuda Indonesia. Suatu kehormatan bagi saya untuk hadir pada webinar yang diadakan oleh Taruna Merah Putih ini. Sebentar lagi kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tentunya ini mengandung suatu semangat pembebasan, semangat berpihak. Mengingat kemerdekaan itu ditujukan sebagai upaya pembebasan nasib kaum marhen wong cilik yang oleh campur tangan kekuasaan seharusnya mereka kita merdekakan, merdeka yang sejati-jatinya. Untuk itu pada kesempatan ini saya menyampaikan salam dari Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, karena beliau terus menggelorakan semangat juang itu, semangat pembebasan, semangat membumikan Pancasila sebagai jalan ideologi yang seharusnya bersifat progresif dan berpihak. Mengapa? Di dalam Pancasila ada sila keadilan sosial. Dengan sila ini maka fakir miskin dan anak-anak terlantar wajib dipelihara oleh negara. Konstitusi memerintahkan bagaimana penghidupan yang layak secara kemanusiaan. Sehingga sila keadilan sosial ini seharusnya dijiwai oleh sila-sila yang lain, sila ketuhanan yang Maha Esa, yang mendorong kita semua untuk bagaimana membangun solidaritas sesama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terlebih dengan sila kemanusiaan, Bung Karno ketika menyampaikan pidato lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 menegaskan bahwa makna sila kemanusiaan ini ke dalam, mengandung suatu pengertian bahwa kemerdekaan harus ditujukan kepada upaya pembebasan seluruh masyarakat Indonesia dari tata pergaulan yang menghisap, dari penyakit kapitalisme, liberalisme, ketidakadilan, dan keluar membangun persaudaraan dunia. Kita juga memahami sila persatuan Indonesia, mengandung semangat kebangsaan bahwa Indonesia itu satu, bahwa kita ini satu saudara sebangsa, sehingga seharusnya komitmen terhadap wong cilik harus betul-betul kita tunjukkan karena kita tidak pernah membedakan setiap warga bangsa. Kita justru punya semangat gotong royong. Karena itulah dengan cara musyawarah semua sila-sila tadi bermuara juga pada upaya menciptakan struktur tatanan masyarakat yang lebih makmur dan lebih berkeadilan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, khususnya para pemuda Indonesia yang tergabung di dalam Taruna Merah Putih. Diskusi yang diselenggarakan pada malam hari ini sangatlah menarik. Tema jaring pengaman sosial dalam menghadapi pandemi COVID-19 merupakan tema yang sangat relevan. Pancasila mengajarkan kepada kita semangat pembebasan, semangat keberpihakan. Karena itulah di sini nanti hadir Bapak Ari Batubara, Menteri Sosial, di mana instrumen kebijakan sosial itu sangat penting agar negara hadir, agar negara mendorong tidak hanya melalui bantuan-bantuan sosial, tetapi melalui suatu kebijakan politik. Dan PDI Perjuangan dengan seluruh 3 pilar partai mendukung kebijakan pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Karena itulah Pak Ari Batubara sebagai Mensos, saya percaya mampu menampilkan suatu langkah-langkah terobosan bagaimana kehadiran negara itu dan kemudian diwujudkan melalui suatu kebijakan yang komprehensif, termasuk di dalam menghadapi pandemi COVID-19, berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengangguran, peningkatan kemiskinan harus diatasi dengan upaya menciptakan lapangan kerja. Karena itulah kami percaya Pak Ari Batubara juga akan mendorong beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk mendorong terciptanya program padat karya sehingga rakyat mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Dengan semangat yang sama, kami percaya Menteri Kesehatan juga akan terus mendorong bagaimana meningkatkan kesehatan bagi rakyat. Karena berbicara tentang dampak pandemi, kita juga harus melihat bagaimana rakyat Indonesia terus kita didik, kita berikan sarana dan prasarana agar mereka bisa hidup sehat melalui makanan yang bergizi, melalui
suatu kebijakan di mana sandang pangan itu cukup. Karena itulah untuk jajaran Kementerian Kesehatan kami juga berharap agar melalui berbagai persoalan yang kita hadapi saat ini, kita terus berupaya membangun semangat berdikari kita agar rakyat mencukupi kesehatannya dengan apa yang kita punya. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Ridwan Kamil, Gubernur muda dari Jawa Barat yang juga visioner dan beberapa kali peristiwa juga bersama dengan PDI Perjuangan seperti pada saat gerakan penghijauan. Nah, untuk itu PDI Perjuangan juga terus mendorong agar kepala daerah, terlebih gubernur, benar-benar menjadi kepanjangan dari pemerintah pusat, terutama di dalam menghadapi masa yang penuh tantangan seperti saat ini. Kami percaya Pak Ridwan Kamil juga akan memberikan suatu hal yang berguna sebagai best practices bagi kader-kader PDI Perjuangan, kader Taruna Merah Putih, bagaimana kekuasaan itu berpihak dan bagaimana kepala daerah itu terus melakukan totalitas kerja untuk kehidupan rakyat, khususnya wong cilik itu. Kepada Bapak Abdullah Aswar Anas, Bupati Banyuwangi, saya ucapkan terima kasih. Ini Pak Aswar Anas juga menjadi model bagaimana pendataan rakyat miskin diintegrasikan, diupdate dengan baik sehingga membantu kerja dari Menteri Sosial Bapak Ari Batubara. Pak Said Abdullah, ini tokoh dari Madura yang sangat piawai sebagai anggota Dewan dan saat ini dipercaya sebagai Kepala Badan Anggaran DPR RI. Kami berharap agar kebijakan berkaitan dengan realokasi anggaran, kebijakan berkaitan dengan kebijakan distribusi anggaran dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sehingga fokus ketika menghadapi krisis tidak hanya jaring pengaman sosial dalam bentuk bansos, tetapi melalui berbagai program padat karya, melalui pemberdayaan rakyat, melalui upaya-upaya membangun spirit rakyat, elan perjuangan rakyat agar mereka tetap berjuang dalam situasi yang sulit karena kebijakan yang berpihak, betul-betul dapat didorong oleh Bapak Said Abdullah. Ibu Lili Siregar juga kami harapkan memberikan perspektif hukum. Jangan sampai kondisi darurat, hal ikhwal kegentingan yang memaksa ini kemudian membuat kebijakan-kebijakan diambil dengan mengabaikan ketentuan tentang hukum. Kami juga mohon masukannya agar semua bisa bekerja seirama sehingga kepala daerah yang menjalankan kebijakan-kebijakan strategis diberikan suatu guidance agar dalam mengambil keputusan tidak ada potensi-potensi terjadinya pelanggaran hukum, apalagi potensi terjadinya kasus korupsi. Juga pada Pak Suharyanto, Dr. Suharyanto dari BPS, segala sesuatu terkait data ini sangatlah penting, sangat strategis. Ini akan menentukan bagaimana pengambilan kebijakan berdasarkan suatu data yang up to date, yang akurat. Untuk itu PDI Perjuangan terus memberikan dukungan agar kita punya pusat data, agar kita bisa mengidentifikasikan seluruh rakyat miskin yang oleh konstitusi, oleh ideologi Pancasila kita diperintahkan untuk hadir dan membangun rasa percaya diri rakyat. Untuk itu kepada Taruna Merah Putih kami mengucapkan terima kasih atas diskusi ini, dan mari kita perkuat spirit kemanusiaan, spirit kerakyatan, dan bersama-sama kita berjuang, kita wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat berdiskusi, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Merdeka.